Wabah virus corona baru atau COVID-19 kembali memerah di ibu kota Republik. Sebanyak 33 rukun warga atau RW masuk zona merah. Tapi ini dia Komando Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Bundaran HI 2 Agustus 2020, tepat 3 hari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan perpanjangan status PSBB transisi fase pertama untuk ketiga kalinya. Hari itu tak ada hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Tapi lihatlah ini. Kita belum menang perang melawan COVID-19. Sudah semestinya protokol kesehatan dijalankan secara ketat, termasuk saat berolahraga. Tapi lihatlah kenyataannya. Ada saja warga yang nakal, tak menaati protokol kesehatan di kawasan ini. Mereka masih saja berkerumun dan tidak memakai masker. Seperti Yafi, pesepeda dari Bintaro, Jakarta Selatan. Ia tak memakai masker selama bersepeda. Karena kalau main sepeda pakai masker itu ngap, Mbak. Tapi nanti kalau kita lagi mau makan, kita pakai masker. Saya bawa nih maskernya nih itu. Perilaku warga yang kurang disiplin melaksanakan protokol kesehatan tadi telah diwanti-wanti Presiden Joko Widodo saat mengkampanyekan kenormalan baru atau new normal 26 Mei lalu. Saat itu, RI 1 meminta agar aparat kepolisian dan TNI diterjunkan untuk membantu mendisiplinkan masyarakat. Tim Indep memantau Bundaran Hotel Indonesia selama hampir 2 jam. Hari itu, 2 Agustus, memang ada aparat kepolisian dan TNI yang membaur dengan warga di kawasan Bundaran HI. Namun, ternyata aparat kepolisian tadi sedang menyosialisasikan aturan ganjil genap kendaraan bermotor dan bukan mengimbau warga untuk taat protokol kesehatan. Sementara anggota TNI yang ada terpantau tidak mendisiplinkan warga yang bandel. Di titik lain, di pintu masuk stasiun MRT Bundaran HI juga ada anggota TNI yang bertugas. Dari 4 pintu masuk, hanya 2 pintu masuk yang dijaga oleh TNI. Namun, saat itu kondisinya sepi calon penumpang. Selain aparat kepolisian dan TNI, di kawasan ini juga tampak petugas dari Satpol PP DKI Jakarta. Mereka terlihat memberikan sanksi bagi masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Sanksinya berupa denda Rp250.000 dan sanksi sosial kepada warga yang tidak memakai masker. Ini contohnya, namanya Roy. Ia diberi sanksi sosial membersihkan taman karena tidak memakai masker. Menurut pantauan kami, selama 2 jam kami berada di titik ini, penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan masih minim, di mana hanya 9 sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Selebihnya hanya diberikan himbauan dan bahkan hanya dibiarkan lewat begitu saja. Gubernur Anies Baswedan mengklaim punya pembelaan atas meningkatnya kasus positif COVID-19 di provinsi yang dipimpinnya. Menurut Anies, itu terjadi lantaran di masa PSBB transisi terjadi, Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan testing, tracing, dan juga treatment. Jadi tujuan dari agresif testing ini itu untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih besar lagi. Bila kita tidak melakukan itu, bila kita mengurangi angka tesnya, mungkin angka positif Jakarta akan kelihatan rendah. Di atas kertas kita akan kelihatan seperti aman. Padahal senyatanya wabah itu masih ada.
Kelompok mana saja yang mendapat pelayanan tes yang dibilang Pak Gubernur dilakukan secara gencar itu? Tim kita turun ke klaster-klaster atau kelurahan atau RW yang tadi paling berisiko, kita turun ke lapangan untuk mencari populasi yang berisiko. Populasi itu siapa? Pertama adalah warga dengan lanjut usia, warga dengan penyakit tertentu, warga yang sedang hamil. Namun, Tri Yunis, epidemiolog yang pernah duduk sebagai tim pakar gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19, punya catatan berbeda soal meningkatnya angka positif COVID-19 di Jakarta. Peningkatan kasus itu karena satu, deteksi yang kurang baik, gitu. Tesnya masih kurang banyak begitu. Yang kedua adalah isolasi yang belum sempurna. Isolasi yang belum sempurna adalah yang isolasi mandiri. Nah, kemudian yang kedua adalah ya ini PSBB-nya nggak betul, PSBB transisi. Jadi seolah-olah transisi di Jakarta itu mau transisi kemana, mau ke new normal, masih merah, masih jauh gitu. Jadi jangan paling itu transisi ke orange, kemudian ke kuning begitu. Harus patuh pada protap begitu, pada protokol yang kalau merah jangan. Kawasan Jenderal Sudirman merupakan kawasan sibuk di ibu kota. Sudah 2 bulanan, kawasan perkantoran di sini kembali berdenyut. Ini buah dari pelonggaran yang diberikan Gubernur Anies Baswedan setelah menurunkan pembatasan sosial menjadi PSBB transisi. Dibukanya kembali perkantoran terbukti menggerakkan ekonomi. Namun, ada dampak ikutannya. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, belakangan kasus positif di klaster perkantoran meningkat hampir 10 kali lipat dibandingkan di masa PSBB reguler. Kemudian kalau perkantoran memang akhir-akhir ini menunjukkan ada teridentifikasi peningkatan. Tetapi untuk perkantoran sendiri belum semua kantor itu melaporkan, Mbak. Jadi kami menghimbau, kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk semua perkantoran itu menginformasikan kepada kami secara aktif ya, baik itu melalui Dinas Tenaga Kerja maupun melalui Dinas Kesehatan. Karena pada saat pegawai kantor itu kembali ke komunitas, tentu berinteraksi dengan warga setempat. Suku Dinas Tenaga Kerja yang tersebar di 5 wilayah ibu kota melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi selama PSBB transisi. Pada 3 Agustus lalu, tim Indep mengikuti Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan meninjau PT Aneka Tambang atau Antam di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di sini? Jadi kalau secara umum saya katakan di Antam ini sudah melakukan protokol COVID dengan baik dan benar. Maka saya tadi datang mendadak, ya hasilnya ternyata juga bagus gitu ya. Dan semenjak dilakukannya PSBB di Jakarta, kami sudah 18 kali lakukan work from home. Dan saat ini kami sedang lakukan work from home yang ke-18 sampai tanggal 7 Agustus mendatang, karena situasi di Jakarta masih belum kondusif untuk pegawai dan juga tenaga ahli daya kami untuk bisa masuk ke kantor. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang dikeluarkan pada akhir Juli lalu menyatakan ada 68 karyawan PT Antam yang positif COVID-19. Namun, data ini dibantah oleh PT Antam. Antam mengakui hanya ada seorang karyawannya yang dinyatakan positif corona. Tapi itu sudah terjadi di awal Juni lalu. Kok bisa ada perbedaan data? Ada sedikit klarifikasi dari pihak institusi tersebut bahwa itu datanya berasal dari berbagai Antam dari berbagai daerah. Dan ini tentunya kami terbuka atas semua informasi karena tadi sumber data kan berasal dari lapangan. Bahwa kami memang secara rutin mengirimkan sampel-sampel hasil swab kami ke Jakarta dari wilayah-wilayah operasional kami.
termasuk juga kegiatan CSR kami, Bu. Jadi kegiatan CSR kami memang juga melakukan swab kepada masyarakat sekitar yang apabila diperlukan, sehingga dapat saja data tersebut menjadi tercatat di wilayah laboratorium di Jakarta, tetapi sebetulnya itu adalah masyarakat yang berada di wilayah operasional kami. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan juga mendatangi PT Menara Antam Sejahtera. Ini tak lain anak perusahaan PT Antam yang berada di area yang sama. Sejauh ini kami melakukan pada saat aktif untuk PSBB transisi, kami melakukan screening melalui rapid test dan PCR swab test. Hasilnya negatif. Pemprov DKI Jakarta mengklaim akan memberikan sanksi progresif kepada perusahaan yang kepergok berulang kali melanggar protokol kesehatan. Ya, sampai dengan saat ini jumlah perusahaan yang sudah kita lakukan pemeriksaan berjumlah 3.030 perusahaan. Itu pada masa transisi saja ya, PSBB transisi lah ya, belum WFA dan PSBB. Nah, di mana 382 perusahaan kita lakukan peringatan pertama, 101 kita lakukan peringatan kedua, dan 25 kita lakukan penutupan sementara yang saya katakan tadi. 22-nya karena terpapar COVID, ada karyawannya, yang 3-nya melanggar PSBB. Kalau penutupan, 1 pun sudah bisa kita lakukan penutupan. Namun, mengawasi perkantoran agar taat protokol kesehatan bukan perkara gampang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakui memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Jenis usahanya apa, Pak? Untuk mengantisipasi keterbatasan tadi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewajibkan perusahaan yang beroperasi memiliki Satgas Penanganan COVID-19 internal. Tapi masih banyak perusahaan yang belum menjalankan instruksi tadi. Jadi memang banyak sekali memang alasan-alasannya. Yang pertama tidak ada orangnya, yang kedua tidak tersosialisasi, yang ketiga, nah itu dia, terkadang orang kita ini baru baru sadar akan fungsi dari Satgas COVID kalau sudah terjadi apa-apa di perusahaan tersebut. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, punya Satgas Penanganan COVID-19 internal. Jadi tugas dari Satgas COVID ini selain memonitor pelaksanaan dari protokol kesehatan di Kominfo, juga ini tadi berinisiatif melakukan rapid swab dan betul-betul semacam memantau. Di kantor milik pemerintah ini tercatat ada 12 karyawannya yang terinfeksi virus corona. Itu data sejak Mei lalu. Belakangan, 9 orang sudah dinyatakan sembuh dan 3 orang lainnya masih dalam isolasi mandiri. Rosarita mengaku tidak mengetahui dari mana karyawannya terpapar virus. Ya, ada 1-2 yang positif itu terpapar dari orang yang setiap hari berinteraksi. Tapi itu hanya 1. Kalau yang lainnya itu sebetulnya ruangannya jauh-jauh, beda-beda. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa penularannya itu karena interaksi di kantor. Ahli epidemiologi Triunis Miko Wahyono menyarankan perusahaan yang beroperasi di masa PSBB transisi untuk memperhatikan sejumlah syarat berikut. Harusnya dibuat satgas, bukan satgas pada perusahaan-perusahaan. Kalau mau ya melakukan screening dengan yang paling bagus adalah PCR. Di PCR semuanya yang masuk yang PCR-nya negatif, nah itu pasti aman begitu. PCR tiap 2 minggu aman, tapi kan biayanya akan mahal. Yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah paling cuma screening termometer yang biayanya nggak seberapa jauh.
Jakarta, mau tidak mau, harus siaga penuh menyusul naiknya kasus harian COVID-19. Dinas Kesehatan DKI Jakarta memetakan 9 klaster atau kelompok penyebaran virus corona. Kasus terbanyak ditemukan di klaster pemukiman atau komunitas. Di mana klaster perkantoran adalah sebanyak 4,4%, di komunitas 23,4%, klaster dari pekerja migran 5,2%, dan seterusnya. Wilayah yang masuk daftar zona merah bertambah menjadi 33 RW. Per 27 Juli lalu, kasus positif tertinggi ditemukan di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, yaitu 24 kasus. Lalu Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat dengan 161 kasus. Data itu tentu harus dilihat cut-off-nya tanggal berapa, jam berapa, Mbak. Jadi data itu kan dinamis ya, kalau di pemukiman, di Cempaka Putih, di Pademangan, semua kasus positif kita harus pilih. Apakah positif baru atau kumulasi dari berbagai hari sebelumnya. Hari Ahad 2 Agustus lalu, tim Indep mendatangi 2 RW, yaitu RW 10 dan RW 12 di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Kedua RW termasuk zona merah COVID-19. RW 10 merupakan permukiman padat. Ada 11 ribuan jiwa yang menghuni kawasan ini. Sebanyak 55 diantaranya terpapar virus corona. 48 orang sudah dinyatakan sembuh dan 7 orang masih diisolasi mandiri. Siapapun yang mau rapid test silahkan di kantor RW kita 2 kali. Pertama 60 orang. Ternyata 60 orang yang berhasil di swab 1 orang yang kena. Ya, itu positif. Akhirnya isolasi di rumah. Di rumah kasih pengobatan dari puskes aja. Yang kedua kalinya yang 70 orang ternyata negatif semua. Safrudin mempertanyakan status zona merah tadi lantaran kasus positif di wilayahnya tinggal 7 orang. RW 10 nggak turun-turun, zona merah mulu. Makanya saya bukan yang nggak mau istilahnya dibilang disebut zona merah. Datanya memang saya juga kurang keakuratannya, datanya pun juga begitu, Mbak. RW 12 Pademangan Barat juga padat penduduk. Ada 10 ribuan jiwa yang tinggal di sana. Total kasus positif di sini mencapai 70 kasus sejak Maret lalu. 43 orang telah sembuh, tapi pada bulan Juli atau saat PSBB transisi dimulai, ada penambahan kasus baru, sebanyak 27 kasus. Nah, kendala kami tentunya dihadapkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk dan pemahaman masing-masing perorangan ini masih kurang, karena tidak henti-hentinya kita mensosialisasikan terutama penggunaan masker, itu pun masih ada yang warga yang masih melanggar. Karena masih menyandang status zona merah, Agus Sutikno resah. Data itu pun sudah kami cross-check di bawah, memang ada perlu yang harus diupdate karena ada beberapa dari 27 itu aja ada 6 warga yang bukan berdomisili di RW 12. Masih ada 1 RW lagi, yakni RW 11, Kelurahan Cempaka Putih Barat, yang kami datangi. Kelurahan yang masuk wilayah Jakarta Pusat ini juga berstatus zona merah. Keluhan Ketua RW 11 sama, yaitu menyangkut status zona merah. Kalau di total, di RW ini ada 9 orang pernah terpapar virus corona. 7 orang telah sembuh dan 2 orang lainnya meninggal. 9 orang nggak ada yang lebih dari banyak begitu, nggak ada, RW 11 nggak ada. Dan sampai sekarang pun nggak ada, udah sehat semua, udah nggak ada masalah. Ya, apa itu zona merah itu berapa lama? Apa zona karena ada yang meninggal jadi zona merah terus? Yang meninggal itu pun karena ada penyakit bawaan. Lalu, apa sebetulnya indikator penetapan zona merah untuk suatu wilayah? Jadi memang di DKI Jakarta setidaknya ada 33 RW yang kami kategorikan zona merah ya. Ya, salah satu penyebabnya itu di situ ada jumlah yang cukup terpapar virus corona. Nah, itu salah satu penyebabnya.
Nanti kalau dalam waktu yang cukup ternyata sudah selesai, sudah sembuh, sudah kembali ke rumah dan sebagainya, maka masyarakat yang sudah lebih tertib, lebih disiplin, maka zona tersebut berubah menjadi zona kuning, kemudian zona hijau. Menurut ahli epidemiologi, ditemukannya klaster di kawasan permukiman sangat berbahaya. Pasalnya dapat mempercepat penularan virus corona. Penularan penyakit COVID-19 itu melalui droplet infection, dan kalau droplet itu cenderungnya akan clustering akan cenderung menjadi cluster, apalagi perumahan padat akan cenderung cluster. Dan di Jakarta itu banyak betul perumahan yang padat atau kumuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut penanganan virus corona, pemerintah Joko Widodo punya siasat baru. Mulai 20 Juli lalu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diganti menjadi satuan tugas. Satgas berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Airlangga Hartarto. Presiden memerintahkan kepada komite agar pengendalian masalah kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan. Karena kita dipaksakan new normal, padahal kondisi belum new normal. Ya, jadi karena desakan ekonomi kita tidak jangan sampai ambruk, minusnya terlalu dalam. Kalau saya sarankan seimbang itu ya kita lakukan PSBB yang ketat pada tingkat RW, kelurahan atau kecamatan atau kota baja, tapi dihitung dampak ekonominya, mana yang paling kecil atau mana yang seimbang. Pemerintah pusat bagaimanapun merupakan panduan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menangani masalah COVID-19 di daerahnya. Lalu, apa langkah yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta agar pelonggaran di masa PSBB transisi tidak berujung ledakan kasus positif? Berbagai upaya kami lakukan, mulai dari sosialisasi, kampanye, menggunakan aplikasi, ada aplikasi CLM, dan berbagai aplikasi lainnya. Petugas kami juga yang kami hadirkan terus melakukan pengawasan dan razia juga menggunakan aplikasi. Kemudian kami minta di setiap unit kegiatan juga memastikan ada QR Code, melaksanakan protokol COVID. Sekali lagi, negeri kita termasuk Jakarta belum menang perang melawan COVID-19. Bahkan puncak wabah belum kita lewati. Pernyataan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur di Istana Bogor 15 Juli ini layak didengar. Oleh sebab itu, saya minta kepada para gubernur agar rem dan gasnya ini diatur betul. Jangan sampai tidak terkendali. Nggak bisa kita ngegas yang hanya ekonomi aja nggak bisa. Jika COVID-nya juga nanti malah naik kemana-mana, nggak bisa. Dua-duanya ini harus betul-betul di gas dan remnya diatur betul. Pertanyaannya, benarkah Jakarta dan juga Indonesia telah mengatur rem dan gas secara seimbang dalam penanganan masalah COVID-19 dan ekonomi?